Salam jumpa para peserta materi pembelajaran kecerdasan artifisial. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu metode-metode yang umum yang ada di AI. Kita pelajari teori kemungkinan atau probabilitas. Probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya antara 0 sampai 1. Kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi dengan baik. Probabilitas atau peluang suatu kejadian A yang terjadi dilambangkan dengan notasi PA atau huruf kecil P atau PRA, ya. Sebaliknya, probabilitas bukan A atau komplemen A atau probabilitas suatu kejadian A tidak akan terjadi adalah 1 min PA. Ya, jadi kalau terjadi PA, tidak terjadi berarti 1 min PA. Itulah nilai probabilitas tidak terjadinya. Sebagai contoh, peluang untuk tidak munculnya mata dadu 6, ya, mata dadu nilainya 6, bila sebuah dadu bersisi 6, tentu ada 6 sisi, yang digulirkan adalah kalau semua nilai ada 6. Kemungkinannya totalnya 1, tapi karena yang dicari hanya mata dadu 6, berarti 1 min, karena 6 cuma 1, berarti 1/6 dari 6 kemungkinan. Jadi peluang untuk tidak munculnya mata dadu 6 bila sebuah dadu bersisi 6 digulirkan adalah 1 min 1/6. Artinya 5/6. Jadi ada 5/6 kemungkinan munculnya yang bukan 6. Ya, seperti itu. Gampang kan? Ini prinsip dasar probabilitas. Nah, dalam teori probabilitas untuk memprediksi sesuatu terjadi atau tidak, yang paling umum adalah pakai teorema Bayes. Jadi, kalau beberapa hari lalu setiap harinya hujan, 5 hari yang lalu hujan, 4 hari yang lalu hujan, 3 hari yang lalu hujan, dan seterusnya. Maka kita bisa prediksi, hari ini hujan atau tidak, besok hujan atau tidak, dari histori sebelumnya. Ya, itulah mengapa orang yang berilmu, ya, yang sudah pengalaman dalam kehidupan, dia bisa bijaksana mengambil keputusan berdasarkan pengalamannya. Dari pengalaman pengetahuan yang ada, dia bisa memprediksi kira-kira hari ini hujan atau tidak, kira-kira bagus atau tidak kita keluar hari ini, misalnya seperti itu. Ya, bagaimana rumusnya? Probabilitas akan terjadi sesuatu diberikan informasi sebelumnya adalah rumusnya probabilitas, ya, informasi data-data sebelumnya, ya. Probabilitas terjadi B diberikan informasi A, maka rumusnya adalah probabilitas, ya, munculnya A, ya, dengan data-data B dikali probabilitas B dibagi probabilitas A. Jadi kita bisa memprediksi nih probabilitas saat ini atau posterior diberikan data probabilitas sebelumnya atau prior. Jadi data-data sebelumnya prior, nilai-nilai probabilitas sebelumnya, prior probability, itu bisa digunakan untuk posterior probability, untuk melihat kemungkinan terjadi saat ini. Ya, begitu. Contoh, dokter mengetahui bahwa sakit meningitis menyebabkan pasien akan memiliki sakit leher, katakanlah 70%. Dokter juga memiliki pengalaman bahwa prior probability pasien yang memiliki meningitis sebesar 1/50.000. Ya, dan prior probability bahwa pasien memiliki sakit leher sebesar 1%. Jika seseorang pasien sakit leher, stiff neck, ya, istilahnya, berapa probabilitas dia mengalami meningitis?
Jadi kalau diketahui seseorang pasien itu sakit leher, kemungkinan dia mengalami meningitis berapa? Tentu kalau kita lihat datanya itu kecil sekali. Maka kita masukin ya probabilitas bahwa diketahui sakit meningitis, maka akan memiliki sakit leher katakanlah 70%, 0,7. Probabilitas pasien memiliki meningitis 1/50.000. Jarang orang sakit meningitis. Maksudnya seperti itu. Dan probabilitas pasien memiliki sakit leher juga kecil, 0,01. Tapi tentu lebih besar dari meningitis. Kita salah tidur aja kan sakit leher, kan begitu. Capek aja sakit leher. Maka jika seseorang pasien sakit leher, ya ini sakit leher, stiff neck, berapa probabilitas dia mengalami meningitis? Jadi dibalik tulisannya ya. Kita bisa tahu dia sakit meningitis, ini M, dengan diberitahukan informasi sebelumnya stiff neck, sakit leher. Begitu juga yang atas tadi. Kita bisa tahu dia stiff neck, sakit leher dengan diberi informasi bahwa ada yang sakit meningitis. Jadi dibalik penulisannya ya. Maka kita bisa hitung tadi pakai rumus Bayes, maka dapatlah probabilitasnya 0,0014. Jadi orang yang sakit leher, dia mengalami meningitis juga sangat-sangat kecil. Begitu ya. Sehingga kalau orang punya pengalaman, dia bisa prediksi kira-kira tadi hari ini hujan atau tidak. Misalnya seperti itu. Contoh lain lagi, Dina memiliki gejala bintik-bintik atau spots ya pada wajah. Dokter mendiagnosa Dina menderita cacar ayam dengan probabilitas munculnya bintik pada wajah jika Dina menderita cacar ayam 0,8. Probabilitas Dina menderita cacar ayam tanpa ada gejala 0,4. Probabilitas muncul bintik-bintik di wajah jika Dina menderita alergi ya 0,3. Probabilitas Dina alergi tanpa ada gejala 0,7. Maka dari gejala-gejala cacar ayam atau chickenpox ini, maka probabilitas muncul bintik-bintik di wajah jika Dina berjerawat misalnya 0,9, probabilitas Dina berjerawat tanpa gejala 0,5, hitung probabilitas setiap gejala di atas. Maka kita bisa menghitung probabilitas dia akan cacar air, diberikan informasi dia ada bintik-bintik ya dan sebagainya. Ya, jadi bisa diprediksi. Begitu ya. Paham ya? Sebagai latihan, diberikan data bahwa dokter tahu bahwa meningitis bisa menyebabkan tadi sakit leher 50%. Prior probability pasien meningitis kecil tadi 1/50.000. Prior probability pasien sakit leher hanya 1/20. Lumayan banyak. Jika pasien sakit leher, berapa probabilitas bahwa dia menderita meningitis juga? Sama kayak tadi. Cuman angkanya beda. Silakan dihitung. Ayo, pakai rumus Bayes. Sudah? Kita lihat jawabannya ya. Jadi, jika seseorang sakit leher, berapa probabilitas dia kemungkinan sakit meningitis? Masukin rumusnya, dapat 0,0002. Gampang ya. Demikianlah teori probabilitas yang Anda harus bisa kuasai lebih lanjut. Dari teorema Bayes, lanjut ke Bayes filter, ya, dan sebagainya. Yang diterapkan nanti menggunakan bahasa pemrograman Python. Mohon Anda pelajari. Ya. Bahkan untuk pengklasifikasinya bisa pakai Bayes classifier. Istilahnya seperti itu. Paham ya? Neural network atau jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan meniru kemampuan neuron pada manusia. Jadi, kita dapat berpikir dengan baik, dengan cepat itu karena aktivitas neuron yang banyak, miliaran neuron yang ada di otak manusia.
Nah, ini dijadikan bahan untuk ditiru menjadi neural network. Ya, ceritanya sejak 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitt memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kali. Ya, di mana pada neuron kita tahu ada bagian yang mengirimkan impuls yang diterima ke badan sel saraf, yaitu disebut dendrites. Ada yang namanya akson, mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Ya. Dan sinapsis berfungsi sebagai unit fungsional di antara dua sel saraf. Nah, ini neuron asli pada otak manusia, ada dendrit, akson, sinapsis, itu diterjemahkan menjadi jaringan saraf tiruan seperti gambar di bawah ini. Apabila ada input-inputnya dijumlahkan, disumasi dengan tambahan nilai bias, maka jika nilai inputnya mencapai ambang atau threshold, maka outnya akan aktif. Jika belum mencapai ambang, nilai ambang, maka outnya 0. Misalnya seperti itu. Satu neuron ini menjadi satu jaringan saraf tiruan yang kita sebut sebagai perseptron. Kalau perseptronnya banyak, kita sebut nanti multi-layer perseptron. Jadi kalau hanya perseptron hanya mampu menghitung untuk data yang simple. Tapi kalau untuk kasus yang susah, untuk memprediksinya dibutuhkan rancangan multi-layer perseptron yang lebih kompleks. Begitu prinsipnya ya. Nah, ini adalah perhitungan matematisnya. Jika inputnya X, dengan tiap input ada bobot weight, dan ada inputan bias untuk penyesuaian, maka disumasi outputnya adalah nilai bias ditambahkan dengan sumasi dari input kali bobot. Ya, seperti itu. Misalnya untuk apa prediksi yang simple? Menerima input gerbang AND atau OR, itu bisa diprediksi outputnya menggunakan perseptron. Nah, pada saat di output, sebelum masuk ke output, ada fungsi aktivasinya tadi kan, untuk ke nilai ambangnya. Yang umum adalah menggunakan fungsi aktivasi sigmoid dengan rumus 1/1 plus epsilon pangkat min X, ya, min X itu outputnya, atau tan hiperbolik. Sehingga penerapan algoritma perseptron untuk nilai aktivasinya adalah tadi penjumlahan dari nilai bias ditambahkan dengan jumlah input kali bobot. Ya, jika nilai aktivasinya besar dari sama dengan 0, misalnya, maka nilai prediksinya 1 atau aktif. Kalau kurang dari 0, misalnya, atau kurang dari 0, misalnya, nilai prediksinya 0. Ya, seperti itu. Itu prinsipnya. Jadi bisa untuk prediksi. Nah, kalau tadi kumpulan perseptron yang lebih kompleks, kita sebut multi-layer perseptron. Jadi inputnya, di dalamnya ada hidden layer untuk membantu perhitungan. Sama kalau komputer semakin banyak transistornya di dalam prosesor kan semakin cepat dia menghitungnya. Ya, seperti itu. Bisa 2 hidden layer dan sebagainya. Semakin kompleks dia semakin mampu untuk memprediksi kasus-kasus yang kompleks. Ya, seperti itu. Contoh penerapan multi-layer perseptron pada games, misalnya dengan input enemy, sound, death, low health, ya, diprediksi nanti apa outputnya ada 5. Apakah harus nyerang, atau wander, atau retreat, atau chase, atau spawn. Ya, nah ini bisa diprogram sehingga gamenya menjadi cerdas untuk bisa memutuskan sendiri aksinya berdasarkan 4 input tersebut. Ya, jadi kita mengembangkan sistem cerdas berbasiskan neural network. Contoh penerapannya misalnya untuk prediksi tingkat politikal pada seseorang dengan jenis kelamin, umur, tempat tinggal, dan income tahunan dari data pelatihan yang kita berikan. Misalnya kalau usia 25, lelaki, lokasinya rural, $63.000, income-nya, political inclination-nya misalnya konservatif. Dan seterusnya kita training dia, sistem kita dengan data ini. Lalu kita bisa prediksi testing data. Kalau dia lelaki usia 38, urban, $49.000 gajinya, berapa? Apa kecenderungan politik seseorang tersebut? Ya, tanda tanya di sini. Dengan model neural network, dia bisa prediksi. Hingga program yang kita kembangkan, dia bisa prediksi. Ternyata
political inclination-nya, kecenderungan politiknya adalah moderat. Begitu ya penerapannya. Misalnya untuk prediksi nilai harga saham, misalnya itu juga bisa. Ya, pengambilan keputusan intinya bisa juga. Paham ya? Tolong Anda pelajari dasar neural network pemrogramannya menggunakan Python. Ya, contoh di Python ada kelas NLP classifier ya. Dengan misalnya data training ada array X sebagai inputnya, banyaknya sampel sama fitur, dan outputnya array Y misalnya. Ya, untuk melihat outputnya apa. Sehingga kita coba di sini. Ini data inputnya, vektor X, outputnya seperti ini. Dengan menggunakan kelas NLP classifier, kita training dia, lalu kita coba predik. Inputnya segini, outputnya apa. Inputnya segini, outputnya apa. Inputnya segini, outputnya apa. Sehingga dia bisa prediksi kalau inputnya 00, outputnya 0. Inputnya 1,2, 1,5, lihat mirip. Ini 1,5, 1,5, tapi ini inputnya 1,2, 1,5. Outputnya masih tetap dia bisa prediksi 1. Karena di sini dia outputnya pinginnya 1 kalau 1,5, 1,5. Anggap aja ada error data, ada ketidaksesuaian informasi, tapi masih dekat dengan 1,5 kan, 1,2. Sehingga outputnya masih bisa prediksi 1. Artinya sistem cerdas ini dia bisa mikir sendiri, bukan if then else. Kalau if then else di luar dari yang ditentukan, dia nggak bisa mikir. Jadi cerdas dia setelah di training dia punya function, dia bisa mikir sendiri, bisa prediksi dengan baik. Kalau datanya banyak, hasilnya bisa jadi lebih baik prediksi. Gitu ya. Nah, ada juga natural language processing yang lagi rame ini bagaimana kita bisa berinteraksi dengan komputer menggunakan bahasa natural. Misalnya kita bertanya pada robot, robot akan menjawab dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di natural language processing ini topik-topiknya ada question answering, bisa menjawab pertanyaan, ekstraksi informasi, ya sentiment analysis, melihat positif, natural atau negatif ya dari suatu posting ya, pendapat seseorang, machine translation, dan temu kembali informasi atau information retrieval. Ya, contoh di dasarnya NLP ini ada tokenisasi, yaitu memecah-mecah kalimat menjadi token, menjadi satu kata-kata inti. Ya, friends, Roman, and countrymen menjadi friends, Roman, and countrymen. Jadi token itu merupakan sebuah instan atau sebuah urutan karakter yang ada artinya, ada maknanya. Ya. Jadi kenapa N enggak? Karena N dianggap bukan menjadi token yang penting. Ya. Stop words kita sebutnya. Beberapa simbol dan kata yang akan kita remove itu kita sebut sebagai stop words. Ya. Ini nanti tokennya setelah nanti di stemming diambil kata dasarnya akan disimpan menjadi sumber dictionary di inverted index. Inverted index adalah kumpulan data ya untuk nanti proses searching, ya information retrieval. Nah, stemming ini yang akan mengubah kata-kata dasar tadi, token-token tadi menjadi root-nya, kata yang sangat mendasar. Ya, automation, ya, menjadi automate dan sebagainya. Ya, menjadi kata dasar. Stemming namanya. Tolong Anda pelajari membuat program di Python untuk mengubah sekumpulan kalimat untuk mendapatkan kata-kata dasar stemming. Nah, Anda juga harus belajar mengembangkan chatbot kalau di AI itu yang paling gampang menggunakan Dialogflow dari Google. Jadi kita bisa masukin datanya, kalau pertanyaannya apa, jawabannya apa, ya, dengan dukungan fitur-fitur AI-nya, intentionnya, ya, dia akan bisa menjawab dengan baik. Ya, ini contoh apa? Ya, Anita virtual assistant yang kita kembangkan untuk menjawab pertanyaan tentang jurusan. Nah, di sini contoh dengan Python, ya, Anda harus menginstal NLTK yang lengkap untuk belajar NLP. Misalnya kita kasih kalimat welcome to Bina Nusantara, kita tokenize dia, maka akan keluar token-tokennya yang belum dibuang stop words-nya. Karena di sini to-nya masih ada. Welcome to Bina Nusantara. Ya, silakan dipelajari. Nah, computer vision juga bagian penting di AI, bagaimana dia bisa mengenal objek, ya, streaming video dan sebagainya.
ya Anda install OpenCV di Python untuk belajar bisa mengenal wajah, deteksi objek, pengenalan objek, ya, pattern recognition. Ya. Nah, ini contoh program. Setelah Anda menginstal Python dan OpenCV, Anda sertakan library CV2-nya, ya. Anda pakai fitur untuk classifier cascade-nya, Paula Endzone. Ya, di sini Anda coba deteksi dari streaming video atau gambar untuk deteksi wajah. Paham ya? Sehingga wajah yang terdeteksi itu akan diberikan kotak. Tentu Anda harus menggunakan library frontal face. Ya, kalau body, library untuk deteksi body. Ya. Ini contoh lain lagi bisa mendeteksi berbagai macam wajah, ya, untuk misalnya counting people misalnya dalam satu ruangan, kan begitu prinsipnya. Nah, ini program untuk deteksi wajah juga, ya. Kita bounding box, gambarkan rectangle untuk mendeteksi wajah yang terdeteksi. Ya. Nah, ini library XML-nya, hard cascade frontal face. Kalau deteksi mata yang lebih bagus, hard cascade eye.xml. Gitu ya. Nah, platform untuk belajar computer vision dengan kemampuan processing yang tinggi, Anda perlu embedded system, misalnya pakai Jetson Nano. Misalnya Anda ingin mengembangkan autonomous car menggunakan kamera untuk berjalan mengikuti garis. Nah, di Jetson Nano ini sudah ada prosesor yang mendukung GPU yang memadai. Ya, silakan dicoba dimiliki. Hingga bisa mendeteksi objek, ya, mengenal wajah dengan sangat cepat. Ya, contoh Anda diminta membuat program pengenalan wajah menggunakan computer vision pada Android. Jadi bikin aplikasinya di handphone menggunakan TensorFlow, platform untuk deep learning. Anda harus belajar, harus buat sampai bisa, karena Anda harus menguasai AI, itu berarti Anda harus menguasai TensorFlow, deep learning, computer vision. Tanpa Anda latihan sampai jadi, Anda tidak akan menjadi talenta digital yang handal. Ya. Ini contoh misalnya untuk e-tilang, deteksi kemacetan, ya, contohnya di sini dengan library Matplotlib untuk grafik, deteksi gambar, ya, Anda bisa menghitung banyaknya kendaraan. Misalnya ini program yang saya buat, ya, di jalan tol. Itulah AI, ya, cerdas. Deep learning ini yang teknologi baru untuk bisa mendeteksi objek dengan sangat cepat, sangat cerdas sekali, mampu untuk pengenalan jenis penyakit dengan melihat dari kornea mata kita, misalnya seperti itu, bisa. Ya, jadi Anda setelah install Python, install TensorFlow dan Keras, ya, untuk bisa belajar deep learning. Nah, sebagai latihan, pertama buat program Python untuk computer vision yang mendeteksi wajah dan mata serta menghitung jumlah wajah yang terdeteksi pada webcam. Misalnya ada 5 wajah, ya berarti tampilkan total 5 wajah. Ya, buat program chatbot sederhana bahasa Indonesia menggunakan Dialogflow. Ya, nanti aplikasinya sudah muncul itu di web kalau sudah dijalankan. Lalu pelajari untuk prediksi yang simpel menggunakan bias rule, aturan bias. Ya, dari histori data yang ada, dia bisa prediksi hari ini hujan atau tidak. Nah, saya minta Anda belajar mandiri, pelajari rumus bias rule, ya, untuk prediksi. Oke, paham? Jika ada masalah, silakan menghubungi saya. Selamat belajar, selamat menjadi calon talenta digital RI. Setelah itu Anda lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih.